Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, kita disertai Tuhan dan juga diberkati Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah Tuhan tempat perlindungan. Saya akan baca dari Mazmur pasal 16 ayat 1. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud tidak luput dari masalah. Raja Daud tidak luput dari kesulitan-kesulitan. Raja Daud tidak terlepas daripada orang-orang yang mendengki dan yang memusuhinya. Sebelum Daud menjadi raja, dia melewati banyak proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk dia menjadi raja. Terlebih lagi persoalan yang berat yang dihadapinya adalah dari Raja Saul yang pada waktu itu masih memimpin kerajaan Israel. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah persoalan seperti itu, Daud tidak luput daripada masalah-masalah yang terjadi. Dan Daud melihat ada banyak orang-orang di sekitarnya yang hidup bersama-sama dengan dia, tetapi tidak menyembah Tuhan. Inilah yang membuat Daud berkomitmen dan memberikan satu keputusan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Kita akan melihat alasan-alasan daripada Daud sehingga menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Yang pertama, di dalam ayat 2 dikatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Alasan Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan adalah karena bagi Daud, Tuhan itu adalah yang terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik bagi Daud untuk berlindung. Tidak ada tempat yang terbaik bagi Daud untuk menyerahkan kehidupannya. Tempat yang terbaik bagi Daud adalah Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang baik di muka bumi ini bagi Daud selain daripada Tuhan. Itulah yang membuat Daud menyerahkan hidupnya dan mempercayakan dirinya dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Karena bagi Daud, Tuhanlah yang terbaik yang bisa diandalkan sebagai tempat perlindungannya. Yang kedua, dalam ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang kedua, alasan Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan adalah karena bagi Daud, Tuhan itu memberi nasihat kepadanya. Inilah yang perlu kita lihat dari kehidupan Daud. Kita tahu bersama bahwa di dalam diri Daud tidak ada kebencian, tidak ada dendam terhadap Raja Saul. Meskipun dia dikejar-kejar dan beberapa kali hendak dibunuh atau ditombak oleh Raja Saul, bahkan sampai akhirnya Daud harus meninggalkan kerajaan, bahkan meninggalkan tanah Israel oleh karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Meskipun ada kesempatan bagi Raja Daud untuk membalaskan dendamnya kepada Raja Saul, tetapi itu tidak dilakukannya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan nasihat kepada Daud, sehingga di dalam jiwanya, di dalam rohnya tidak ada kebencian. Yang ada di dalam dirinya adalah takut akan Tuhan dan mengasihi dan menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang ketiga, Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita akan baca dari ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dan yang ketiga, kenapa Daud mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya? Karena Daud senantiasa memandang kepada Tuhan, dan ketika dia memandang kepada Tuhan, dia mendapatkan sukacita. Tempat perlindungan yang aman, yang nyaman, tempat perlindungan yang mendatangkan sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Ini yang dilakukan Daud di tengah-tengah persoalan hidup yang begitu banyak, di tengah-tengah hidup yang dikejar-kejar oleh Raja Saul, dan di tengah-tengah banyak orang yang memusuhi hidupnya Daud, Daud senantiasa berlindung kepada Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita, mari kita belajar seperti Daud. Sesulit apapun kehidupan kita, sebanyak apapun persoalan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan bagi kita semuanya. Karena Tuhanlah yang terbaik bagi kita semuanya, dan karena Tuhanlah yang bisa kita andalkan
untuk menolong dan juga untuk membawa kita keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kita. Terlebih daripada itu, karena Tuhan yang akan memberikan dalam hati kita sukacita. Meskipun kita punya masalah, meskipun ada kesulitan, meskipun kita sedang diperhadapkan kepada banyak tekanan, tetapi kita akan tetap punya sukacita. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan diberikan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami di tengah-tengah kesulitan-kesulitan kehidupan yang kami hadapi dan banyaknya persoalan yang ada Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika kami berlindung kepadamu, maka kami aman, kami dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kami senantiasa dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Ada pembelaan yang daripada Tuhan, dan ada pertolongan yang daripada Tuhan, dan ada berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam persoalan-persoalan kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati kami semuanya, dan Tuhan pasti membawa kami keluar dari setiap persoalan-persoalan yang sedang terjadi ini. Ada jalan keluar yang terbaik, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati dengan renungan hari ini, berilah dukungan pada channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe, dengan menyalakan tanda lonceng, supaya sahabat Kabari bisa mendapatkan renungan yang terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini juga bagi sahabat-sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati. Oke?